Presiden Jokowi memberikan peringatan keras pada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-77 Bayangkara Polri Sabtu kemarin. Presiden meminta tidak ada blok-blokan di tubuh Polri dan penegakan hukum jangan tumpul ke atas lalu tajam ke bawah. Apakah peringatan keras Presiden Jokowi mampu mereformasi institusi Bayangkara? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada Ketua Kompolnas Benny Mamoto. Selamat sore, Pak Benny. Ketua Kompolnas Benny Mamoto. Selamat sore, Pak Benny. Selamat sore. Dan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Selamat sore, Mas Usman. Dan Direktur Eksekutif Amnesty Maaf ini saya agak kasual karena habis olahraga. Oke, saya mau ke Pak Benny dulu. Pak Benny, Presiden Jokowi memberi peringatan keras kepada personil Polri pada peringatan HUT Bayangkara kemarin. Apakah ini momentum refleksi bagi Polri, Pak Benny? Mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-77 kepada seluruh jajaran Polri sampai dengan di pelosok perbatasan sana. Ya memang sambutan Bapak Kapolri kemarin dengan bahasa yang sederhana, tajam, dan menurut kami itu tepat. Masalah-masalah yang diangkat, pesan-pesan yang diangkat itu tepat sesuai dengan realita yang ada. Kenapa? Kami dari Kompolnas sendiri kan menerima aduan dari masyarakat, sehingga kami mendengar langsung bagaimana keluh kesah mereka terhadap pelayanan Polri ini. Oleh sebab itu momentum ini menjadi momentum yang bagus sekali untuk terus-menerus melakukan pembenahan, perbaikan yang kami melihat trennya semakin baik. Dan memang satu catatan yang menurut kami perlu di stressing adalah seluruh jajaran Polri perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, Pak Benny, ini bukan hal yang biasa ya ketika seorang Kapolri kemudian meminta maaf secara terbuka karena institusi Bayangkara, personil kepolisian pernah menyakiti hati masyarakat. Ini kan bukan tradisi yang biasa kita dengar begitu ya dari sosok seorang Kapolri. Tapi Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara bergetar kemarin suaranya sampai menyampaikan permohonan maaf. Ini apa yang bisa Anda lihat di situ, Pak Benny? Menurut penilaian kami itulah bentuk keteladanan. Ya, jadi rendah hati ketika kita menjadi pelayan masyarakat. Ya, kita harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa berkuasa, tidak boleh merasa paling benar. Itu ditunjukkan dengan sikap Kapolri yang secara terbuka meminta maaf atas perilaku anggotanya. Oke, jadi itu harusnya bisa dicontoh ya oleh personel kepolisian ke bawah begitu ya. Kalau memang salah, lebih baik meminta maaf saja begitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Betul, betul. Oke, saya mau ke Mas Usman. Mas Usman, peringatan keras Presiden Jokowi yang disambut oleh permintaan maafnya Pak Kapolri ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan baik dari Presiden Jokowi ataupun dari masyarakat atas perilaku anggota Polri yang belakangan ini memang menyorot perhatian ya. Pertama tentu saya ingin mengucapkan Dirgahayu Polri yang ke-77. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sesuatu yang sebenarnya sudah seharusnya dilakukan secara berkala untuk terus mengingatkan institusi Polri di dalam melayani masyarakat. Baik itu dalam pemeliharaan keamanan, pengayoman, pelayanan, maupun juga di dalam konteks penegakan hukum. Polri adalah tempat pertama masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Karena itu kalau Polri tidak menjaga independensinya, tidak menjaga kinerjanya, saya kira pelayanan masyarakat akan sangat buruk. Ini seperti tahun lalu ketika kinerja Polri di dalam berbagai survei sangat merosot. Bahkan kalau tidak salah itu hanya sampai pada angka 49%. Baru sekarang ini mulai ada perbaikan, pertama di bulan Mei. Dan saya kira perbaikan kepercayaan masyarakat itu harus dimanfaatkan sebesar mungkin untuk terus meningkatkan kinerja Polri
di dalam melayani masyarakat, melayani pengaduan-pengaduan, melayani pemeliharaan keamanan, melindungi para pengunjuk rasa, dan juga menegakkan hukum atau menindak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat yang meresahkan masyarakat. Dan yang jauh lebih penting juga adalah di dalam proses hukum, aparat kepolisian diikat bukan hanya oleh etik, tetapi juga oleh hukum, termasuk untuk tidak memberikan perlakuan yang sewenang-wenang, untuk tidak melakukan penyiksaan di dalam proses penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan seseorang yang katakanlah disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Jadi peringatan Presiden saya kira harus dilihat di dalam konteks fluktuasi atau naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ucapan permintaan maaf dari Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, saya kira harus juga diletakkan sebagai langkah awal yang diikuti dengan perbaikan kinerja konkret. Laporan-laporan masyarakat yang masuk, yang belum diberikan katakanlah penanganan tindak lanjut dalam bentuk penyidikan, itu harus segera ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Atau laporan-laporan masyarakat yang baru pada tahap penyelidikan perlu diberikan perkembangan pada masyarakat melalui SP2HP supaya ada kepastian, supaya ada semacam jaminan penegakan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan melalui pembuatan laporan dan pengaduan mereka kepada kepolisian. Oke, jadi permintaan maafnya Kapolri harus diikuti oleh langkah konkret. Jadi jangan hanya sampai meminta maaf saja, tapi tidak ada langkah konkretnya. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, Presiden juga meminta supaya di institusi kepolisian tidak ada lagi blok-blokan hingga patron-patronan. Sebagai sebuah institusi yang memiliki kewenangan besar, Polri ibarat sapu lidi, harus bersama, bersatu untuk menyapu kotoran yang ada di masyarakat begitu ya. Apakah kemudian Kompolnas memang melihat selama ini ada blok-blokan atau patronisasi di tubuh Polri yang berlangsung sekian lama? Ya, kalau kita melihat apa yang sempat viral ketika ramai-ramainya kasus Sambo, itu tercermin ada serang menyerang, sehingga ada istilah yang muncul perang bintang dan sebagainya. Itu sesungguhnya sudah menggambarkan lah ya, meskipun itu tentunya perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian menyangkut masalah perumpamaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, menurut saya tepat sekali perumpamaan itu. Bagaimana sapu kotor akan membersihkan sampah, itu nggak mungkin. Kemudian masalah lidi itu harus tegak, kuat. Kemudian ketika lidi itu disatukan dalam satu ikatan yang kuat, itu tentunya akan menjadikan kekuatan tersendiri ketika harus membersihkan, harus menegakkan hukum dan sebagainya. Jadi saya kemarin ikut hadir mendengar langsung itu, saya pikir aduh ini semuanya tepat yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi memang Anda sebagai Ketua Kompolnas juga mengakui bahwa ada blok-blokan ataupun patronisasi ya di tubuh institusi Polri yang berlangsung sejak lama sehingga kemudian itu yang disentil oleh Presiden. Itu memang praktik itu ada ya, Pak Beni? Ya, sekarang begini saja lah. Itu susah untuk faktakan, tetapi aromanya ada. Itu bukan rahasia umum lah ya. Ketika saya bertugas dulu, masih bertugas juga sama lah. Oke, Mas Usman, tadi dikatakan oleh Pak Beni bahwa itu susah untuk difaktakan tapi aromanya ada, sudah jadi rahasia umum bahwa di institusi Polri ada praktik blok-blokan ataupun patronisasi terhadap kelompok ataupun jenderal-jenderal tertentu. Ini seberapa parah kalau ini tidak diberantas dapat mempengaruhi kinerja institusi Polri tadi untuk mereformasi praktik blok-blokan ataupun patronisasi? Implikasinya. Jadi blok-blokan atau patronisasi itu setidak-tidaknya bisa saya kelompokkan menjadi 3 hal. Yang pertama, blok dalam arti politik. Yang kedua, blok dalam arti sumber-sumber keuangan bisnis. Dan yang ketiga, dari sumber internal kepolisian. Misalnya persaingan antar angkatan. Itu biasanya jadi karena promosi dan mutasi yang tidak merit system. Tidak benar-benar memperhatikan kemampuan, kepatuhan pada undang-undang,
dan juga keseimbangan antara angkatan. Nah, untuk yang pertama, blok-blokan politik atau misalnya patronasi politik, saya kira ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, baik itu di tingkat eksekutif dan juga di tingkat legislatif. Di tingkat eksekutif yang saya maksud adalah sejauh mana presiden misalnya bisa menjaga independensi kepolisian dengan melakukan katakanlah pengawasan internal secara eksekutif melalui Kemenko Polhukam atau melalui Menko Polhukam sebagai ketua misalnya Kompolnas. Oke. Yang kedua, blok-blokan politik ini juga bisa terjadi karena favoritisme dari presiden. Jadi presiden punya andil ya? Kapolri yang punya andil. Jadi memilih sosok pimpinan kepolisian yang memiliki kedekatan. Apakah itu kedekatan karena pernah bekerja bersama selama presiden menjadi wali kota atau selama presiden menjadi gubernur, atau dalam tingkat tertentu kepolisian kemudian ditarik ke arah ranah politik, di mana kepolisian didorong untuk melakukan proses hukum terhadap oposisi politik, baik itu oposisi partai maupun juga oposisi non-partai. Ini terasa sekali tahun 2018-2019. Dan sejumlah sarjana yang meneliti tentang kondisi politik Indonesia menunjukkan bagaimana kepolisian mengalami weaponization, mengalami semacam instrumentalisasi sehingga jadi alat politik ketimbang menjadi alat negara di bidang penegak hukum. Yang kedua, blok-blok politik, kalau di blok politik yang bisa terjadi adalah pada ranah legislatif. Jadi biasanya ada partai-partai politik yang juga berusaha mempengaruhi internal kepolisian, sehingga beberapa jenderal misalnya terkesan berafiliasi ke partai politik tertentu. Misalnya ada jenderal yang katakanlah lebih dekat dengan partai PDIP, ada jenderal yang lebih dekat dengan partai Nasdem, dan lain sebagainya. Jadi blok politik ini, patronat ini bisa disebabkan dari dua arah politik itu. Nah, yang blok bisnis, saya kira ini biasanya berhubungan dengan afiliasi dengan katakanlah para pebisnis besar, kelompok-kelompok pembisnis besar di sektor pertambangan, di sektor perkebunan sawit. Ini yang dalam kasus Sambo misalnya terlihat ada perang bintang antara misalnya jaringan jenderal yang terhubung dengan mafia tambang dengan misalnya mafia lain, mafia judi atau mafia yang disebut sebagai mafia 303. Nah, yang ketiga yang tadi saya sudah sebut adalah yang tumbuh dari internal kepolisian, dan biasanya itu akibat dari promosi dan mutasi yang tidak memperhatikan reputasi, kinerja gitu, hanya memperhatikan kedekatan, favoritisme gitu. Jadi itu yang saya kira sulit untuk disangkal sebagai sebuah fakta politik gitu ya. Tentu dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kepolisian, saya kira kita semua dan khususnya jajaran Polri perlu melakukan evaluasi dan introspeksi untuk setidak-tidaknya mengurangi masalah-masalah blok-blokan politik bisnis maupun juga blok politik di antara angkatan misalnya gitu. Oke, tahan dulu, saya akan masuk lebih dalam soal sentilan kerasnya Presiden Jokowi. Tapi tadi poinnya Mas Usman menarik sekali bahwa faktor eksternal dan juga internal termasuk Presiden juga ikut andil dalam blok-blokan ataupun patronisasi di tubuh Polri ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber. Saya mau ke Pak Beni lagi. Pak Beni, Presiden selain menyentil keras soal adanya blok-blokan ataupun patronisasi di tubuh Polri, ternyata Presiden juga mengingatkan jangan ada lagi persepsi bahwa penegakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pertanyaan saya, Kompolnas mengakui bahwa memang selama ini penegakan hukum Polri seperti itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas, Pak Beni? Memang aduan yang masuk ke kami, diantaranya ada yang nadanya seperti itu. Yang kami tampung, kami dengar, kami evaluasi. Memang ketika ada masyarakat yang berhadapan dengan satu kekuatan, sebagai contoh lah, misalkan karyawan dengan perusahaan, kemudian katakanlah masyarakat dengan pihak tertentu yang entah itu pengusaha besar dan sebagainya, itu masyarakat merasakan kenapa
perlakuannya berbeda, kemudian lambat dan sebagainya. Itu kemudian masyarakat menilai bahwa, loh, ketika kami bermasalah prosesnya kok cepat, tapi ketika kami menjadi korban kok lambat. Nah, inilah yang kemudian kami sendiri ketika melakukan klarifikasi, kami selalu mengingatkan kepada teman-teman di jajaran Polri untuk perlakukan sama. Oke. Kecepatannya sama, kemudian yang penting adalah transparansi untuk menghindari penilaian yang seperti saya sampaikan tadi. Ketika transparan, semua disampaikan melalui SP2HP, hambatannya apa dan sebagainya, bahkan gelar diundang, itu masyarakat nggak akan menilai seperti itu. Oke. Inilah satu hal, transparansi menjadi penting. Baik, Mas Usman, apakah memang mengubah persepsi agar penegakan hukum polisi jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu akan mudah ya ke depannya? Apalagi tadi Pak Benny mengatakan bahwa harus ada transparansi, perlakuan yang sama. Tapi apakah kemudian bisa mereformasi itu setelah sekian lama itu terjadi dalam tubuh Polri? Bisa gitu ya. Tidak akan mudah dalam arti karena itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya. Di mana kepala pemerintah yang berkuasa mempengaruhi secara politik pimpinan di tingkat kepolisian. Demikian pula kalangan pengusaha besar. Katakanlah misalnya kita sebut kelompok usaha Sinarmas atau kelompok usaha Sukanto Tanoto atau kelompok usaha lain yang misalnya kerap kali dalam pandangan sejumlah masyarakat dipandang mendapatkan semacam perlakuan yang istimewa dari pihak kepolisian. Jadi kasus-kasus tanah atau kasus-kasus tindak pidana ekonomi khusus atau kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan atau pengusaha perkebunan sawit atau pengusaha pertambangan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dan biasanya di tingkat kepolisian bawah, entah itu Polres atau Polda, mereka mungkin ingin memproses hukumnya secara segera, tetapi kadang-kadang ada pengaruh politik dari tingkat atas. Oke. Dan tingkat atas itu bisa dari Mabes Polri, dari Mabes Polri juga tidak satu suara, atau dari sumber-sumber istana misalnya, yang memiliki kedekatan politik atau kedekatan bisnis dengan pengusaha-pengusaha yang sedang bermasalah. Nah ini yang akhirnya hukum dianggap masyarakat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi kalau masyarakat bermasalah segera ditangkap, bahkan dengan perlakuan penangkapan penahanan yang sewenang-wenang, dalam proses hukumnya kadang-kadang disiksa. Dan dalam bulan kemarin, bulan Juni, Amnesty International Indonesia merilis 179 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di berbagai kantor kepolisian, yang hingga saat ini belum ada proses hukum yang memadai, belum ada penghukuman. Ada yang berhubungan dengan proses hukum pidana biasa, ada juga yang berhubungan dengan katakanlah penanganan unjuk rasa dan sengketa tanah dan seterusnya. Jadi saya kira ini tidak akan mudah gitu, kecuali pemerintah dan DPR memutus pengaruh politik itu dalam pengertian pengaruh politik yang negatif ya, dan memutus pengaruh bisnis atau pengaruh sumber-sumber ekonomi atau kedekatan ekonomi pimpinan Polri dengan jumlah pengusaha besar. Kalau itu diputus, saya kira sebenarnya saya juga tidak meminta hubungan-hubungan itu diputus sama sekali. Saya kira sudah hal yang wajar seorang jenderal misalnya memiliki kedekatan dengan pengusaha besar. Tapi yang penting adalah proses hukum di tingkat kepolisian, di Polres, di Polsek, di Polda itu tidak boleh diintervensi hanya karena masalah-masalah kedekatan hubungan bisnis semacam itu. Itu yang harus diperhatikan gitu. Dan kalau ada anggota Polri yang katakanlah menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan tewasnya warga tanpa bisa dibenarkan secara hukum, ya harus dihukum. Atau menyiksa itu harus dihukum. Jadi masyarakat akan melihat Polri benar-benar tajam kemanapun, tajam ke atas, tajam ke samping, ke bawah. Gitu. Ini yang saya kira dibutuhkan peran semua pihak. Saya kira Pak Benny Mamoto sebagai Kompolnas, Komnas HAM dalam pengawasan bidang hak asasi manusia, Ombudsman dalam bidang pelayanan masyarakat, atau misalnya Parlemen khususnya Komisi 3, itu semuanya punya peran yang sama untuk membangun sistem pengawasan yang berlapis gitu, sehingga kinerja Polri benar-benar berada dalam kontrol masyarakat, berada dalam kontrol wakil-wakil masyarakat, dan berada dalam kontrol proses peradilan. Oke. Itu merupakan pekerjaan rumah yang tampaknya sangat berat ya bagi semua pihak, bukan hanya bagi institusi Polri juga, tapi untuk DPR sebagai mitra kerjanya Polri dan juga
pemerintah, eksekutif dan juga Kompolnas harus bersatu padu dan sekali lagi komitmen utama dari personil kepolisian itu yang dibutuhkan untuk melakukan reformasi besar-besaran di tubuh Polri. Pekerjaan yang tidak mudah, yang berat, butuh waktu lama, tapi kalau ada komitmen semuanya bisa terjadi. Kita akan lihat karena waktu yang akan membuktikan apakah betul-betul Polri bisa mereformasi diri menjadi lebih baik setelah mendapatkan sentilan-sentilan keras dari berbagai pihak. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto dan juga Direktur Eksekutif dari Amnesty International Mas Usman Hamid. Saya selalu Pak Beni dan juga Mas Usman.